Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di materi kebutuhan dasar manusia. Kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan oksigenasi. Tahukah Anda apa itu oksigenasi? Ya, oksigenasi sangat penting bagi para calon perawat untuk memahami oksigenasi, karena hal ini merupakan bagian dari asuhan keperawatan. Perlu Anda ketahui bahwa oksigenasi itu berupa sebuah langkah memberikan pemenuhan akan kebutuhan oksigen atau O2 bagi seorang pasien. Kebutuhan akan oksigenasi diberikan untuk menjaga kelangsungan metabolisme sel tubuh. Selain itu, oksigenasi juga berguna dalam mempertahankan hidup pasien, serta untuk aktivitas organ atau sel di dalam tubuh. Perlu Anda pahami di sini bahwa jika seorang manusia lebih dari 4 menit tidak memperoleh oksigen, hal itu dapat mengakibatkan kerusakan otak parah dan tidak dapat diperbaiki, yang dapat mengakibatkan kematian pada pasien. Jadi, oksigenasi sangat penting bagi seorang pasien. Nah, untuk lebih memahami kebutuhan oksigenasi, kita simak video selanjutnya. Ayo pahami konsep kebutuhan oksigenasi. Pada hakikatnya, tubuh manusia sangat membutuhkan oksigen, terutama organ pernapasan. Manusia hidup dengan bernapas, sehingga kebutuhan oksigen sangat penting dan vital bagi tubuh. Para perawat yang memberikan pemenuhan kebutuhan oksigenasi hendaknya perlu memahami bahwa jika terdapat gangguan di salah satu organ pernapasan, hal itu dapat mengakibatkan kebutuhan oksigen menjadi terganggu. Berikut ini penjelasan tentang kebutuhan oksigenasi. Pengertian oksigenasi. Oksigenasi adalah pemenuhan kebutuhan pasien dengan cara memberi aliran gas berupa oksigen yang jumlahnya lebih dari 20% pada tekanan 1 atmosfer. Tujuan pemberian oksigen yaitu menurunkan kerja paru-paru dan jantung, mempertahankan oksigen yang adekuat pada jaringan. Adapun syarat dalam pemberian oksigen adalah yaitu sebagai pengontrol konsentrasi oksigen udara inspirasi, sebagai tahanan jalan napas yang rendah, tidak terjadi penumpukan karbon dioksida atau CO2, efisien dan nyaman untuk pasien. Pembelajaran selanjutnya yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebutuhan oksigen. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan oksigen diantaranya adalah faktor fisiologi, faktor perkembangan, faktor perilaku, dan faktor lingkungan. Pada faktor fisiologi contohnya adalah kondisi anemia, obstruksi saluran napas atas, infeksi, demam, luka, kehamilan, obesitas, muskuloskeleton yang abnormal, dan penyakit kronik seperti TBC paru. Pada faktor perkembangan contohnya, bayi prematur, infeksi saluran napas pada bayi, pada toddler, dan pada usia sekolah serta remaja, dan proses penuaan. Pada contoh faktor perilaku,
yaitu nutrisi seperti obesitas atau gizi buruk, exercise atau latihan, merokok, alkohol, obat-obatan, dan kecemasan. Sedangkan faktor lingkungan contohnya seperti suhu, lingkungan kerja, ketinggian tempat, dan permukaan laut. Para calon perawat hendaknya memahami anatomi dan fisiologi sistem pernapasan manusia. Pemahaman tentang organ pernapasan serta fungsinya membuat Anda dapat memberikan bantuan pemenuhan oksigen dengan baik dan benar. Berikut ini penjelasan mengenai anatomi pernapasan utama, yang berupa saluran napas bagian atas dan bawah. Saluran napas atas itu terdiri dari hidung, faring, laring, dan trakea. Sedangkan saluran napas bawah terdiri dari bronkus, bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratory, ductus alveolar dan saccus alveolar, alveoli, paru-paru, serta pleura. Para calon perawat hendaknya juga memahami jenis pernapasan pada manusia, supaya bisa memberikan pemenuhan kebutuhan oksigenasi dengan baik. Jenis pernapasan pada manusia yaitu adalah pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal juga disebut pernapasan biasa, merupakan proses masuknya oksigen atau O2 dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Sedangkan pernapasan internal, proses terjadi pertukaran gas antar sel, jaringan dengan cairan sekitar yang sering melibatkan proses semua hormon, termasuk derivat katekolamin, dapat melebarkan saluran pernapasan. Fisiologi pernapasan. Fisiologi berupa ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja dari organ, jaringan, dan sel-sel organisme. Jadi di sini akan dibahas tentang cara kerja organ pernapasan pada manusia. Secara fisiologi, proses bernapas manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu ventilasi, difusi, dan transport. Mari kita bahas tentang ventilasi paru. Ventilasi berupa aktivitas masuk dan keluarnya udara atmosfer dari alveolus ke paru-paru atau sebaliknya. Proses ventilasi ini bergantung pada perbedaan tekanan antara udara atmosfer dengan alveoli. Ketika fase inspirasi, dada mengembang, diafragma turun, dan volume paru bertambah. Selanjutnya, fase ekspirasi merupakan gerakan pasif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ventilasi, di antaranya yaitu tekanan udara atmosfer, jalan napas yang bersih, dan pengembangan paru yang adekuat. Fisiologi pernafasan selanjutnya yaitu difusi gas pernafasan. Difusi merupakan aktivitas pertukaran gas-gas oksigen dan karbon dioksida antara alveolus dan kapiler paru-paru. Dalam proses difusi, keluar masuknya udara, yaitu dari darah yang bertekanan atau konsentrasi lebih besar ke darah dengan tekanan atau konsentrasi yang lebih rendah. Dinding alveoli sangat tipis dan dikelilingi oleh jaringan pembuluh darah kapiler yang sangat rapat, maka membran ini kadang disebut membran respirasi.
Perbedaan tekanan pada gas-gas yang ada pada masing-masing sisi membran respirasi sangat mempengaruhi proses difusi. Secara normal, gradien tekanan oksigen antara alveoli dan darah yang memasuki kapiler pulmonar sekitar 40 mmHg. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi, yaitu keadaan atau jumlah kapiler darah, luas permukaan paru-paru, tebal membran respirasi, jumlah darah, dan waktu adanya udara di alveoli. Fisiologi pernafasan selanjutnya yaitu transport. Transport merupakan proses pengangkutan oksigen lewat darah ke sel-sel jaringan tubuh dan sebaliknya karbon dioksida dari jaringan tubuh ke kapiler. Dalam sistem transport ini, oksigen perlu ditransportasikan dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida harus ditransportasikan dari jaringan kembali ke paru-paru. Dalam sistem pernapasan, pada umumnya 97% oksigen akan berikatan dengan hemoglobin di dalam sel darah merah dan dibawa ke jaringan sebagai oksihemoglobin. Sisanya 3% ditransportasikan ke dalam cairan plasma dan sel-sel. Setelah mempelajari fisiologi pernapasan, mari kita beralih ke perubahan fungsi pernapasan. Para calon perawat harus memahami berbagai perubahan fungsi pernapasan pada pasien. Di antaranya adalah hiperventilasi, hipoventilasi, dan hipoksia. Hiperventilasi adalah peningkatan jumlah oksigen dalam paru-paru, sedangkan hipoventilasi yaitu tidak adekuatnya ventilasi alveolar untuk memenuhi oksigen dalam tubuh. Hipoksia adalah tidak adekuatnya pemenuhan oksigen seluler akibat defisiensi oksigen yang diinspirasi. Setelah Anda mengetahui perubahan fungsi pernapasan, maka kita akan mempelajari beberapa macam alat oksigenasi. Calon perawat hendaknya juga memahami berbagai jenis alat oksigenasi dan fungsinya, sehingga dapat memberikan bantuan pemenuhan oksigenasi pada pasien. Berikut ini macam-macam alat oksigenasi, yaitu masker oksigen. Masker oksigen adalah alat oksigenasi yang mampu mengalirkan oksigen sekitar 5-8 liter per menit dengan konsentrasi 40-60%. Apabila pemakaian sungkup dengan reservoir non-rebreathing, dapat dicapai tekanan parsial oksigen pada inspirasi lebih tinggi yaitu 90% dengan aliran oksigen yang digunakan 10-12 liter per menit. Selanjutnya, alat oksigenasi nasal kanula atau binasal kanula. Nasal kanula atau binasal kanula merupakan alat bantu bernapas yang mampu memberikan oksigen dengan aliran 1-6 liter per menit dan konsentrasi oksigen sebesar 24%-44%. Fungsi utama nasal kanula atau binasal kanula adalah untuk menyalurkan oksigen dalam bentuk selang yang bening dan lentur. Jenis alat lainnya yaitu nebulizer mask. Fungsi nebulizer mask yaitu untuk mengatasi masalah dengan saluran pernapasan seperti batuk, pilek, atau asma, untuk mengeluarkan lendir atau dahak atau sputum. Dan perlu Anda pahami di sini bahwa pengobatan melalui alat ini lebih efektif dari obat-obatan minum,
karena langsung dihirup masuk ke paru-paru sehingga dosis yang dibutuhkan lebih kecil dan juga lebih aman. Alat oksigenasi rebreathing mask. Rebreathing mask merupakan alat bantu bernapas yang mampu memberikan oksigen dengan konsentrasi oksigen mencapai 99% dengan aliran 8-12 liter per menit, di mana udara inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi. Setelah mengetahui macam-macam alat oksigenasi, mari kita pelajari asuhan keperawatan pada kebutuhan oksigenasi. Seorang perawat hendaknya mampu memberikan asuhan keperawatan pada kebutuhan oksigenasi. Tahap asuhan keperawatan yang pertama adalah melakukan pengkajian. Pengkajian keperawatan meliputi biodata pasien seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian kaji keluhan utama dan riwayat keluhan utama. Kaji riwayat perkembangan, riwayat kesehatan keluarga, riwayat sosial, riwayat psikologis, riwayat spiritual, dan pemeriksaan fisik. Setelah melakukan pengkajian keperawatan, maka perawat dapat merumuskan diagnosa keperawatan. Pada tahap diagnosis keperawatan, para perawat mendiagnosis pemenuhan kebutuhan oksigenasi pada pasien. Diagnosis yang bisa diangkat seperti jalan napas tidak efektif, pola napas tidak efektif, dan gangguan pertukaran gas. Mari kita membuat rencana keperawatan. Rencana keperawatan diantaranya yaitu lakukan auskultasi dada bagian anterior dan posterior. Lakukan pengisapan jalan napas bila diperlukan. Pertahankan keadekuatan hidrasi untuk menurunkan viskositas sekresi. Instruksikan untuk batuk efektif dan teknik napas dalam untuk memudahkan keluarnya sekresi. Kolaborasi dengan berikan obat sesuai indikasi. Tinggikan kepala tempat tidur. Letakkan pada posisi semi-fold. Bantu klien untuk melakukan batuk efektif dan napas dalam. Berikan tambahan masker oksigen atau oksigen nasal sesuai indikasi. Berikan oksigen sesuai indikasi dan pantau GDA pasien serta pantau pernapasan pasien. Setelah kita mempelajari kebutuhan oksigenasi pada video YouTube ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.